Kita ke pertanyaan dari subscriber lagi ya. Ada yang bertanya, Semarang Pundi Om? Saya di Banyumanik Mas. Ya, untuk Mas warga sipil. Saya di Banyumanik, sudah saya tinggalkan nomor handphonenya Mbak Admin, ada Mbak Nia. Om, monggo ketemu nggak usah sungkan. Ketemu nggak harus bayar, free. Ya, ketemu nggak harus bayar. Ngobrol seputar trading, silakan. Ayo, apa yang mau ditanyakan, apa yang mau disampaikan, saya persilakan. Ya, nggak usah ragu-ragu. Oke, kita nggak mata duitan kok. Ya, nah dari situ nanti kita bicara apa yang jadi kendalanya Mas warga sipil. Nah, next pertanyaan ya dari Pak Iskandar Wahyudi atau Mas Iskandar Wahyudi. Dari video yang thumbnailnya masih MC ini solusinya. Nah, tanya Pak, analisa teknikal untuk trading forex apakah bisa digunakan untuk analisa stock market atau saham? Bisa Mas, kapan nanti saya buatkan videonya? Nah, kita buatkan videonya ya Mas ya. Teman-teman, saya akan bahas grafik-grafik saham ya. Jangan di skip video ini. Semoga Anda paham dan mengerti ya. Apakah analisa teknikal untuk forex juga jalan di market saham atau stok? Oke, stay tune. Oke Mas, oke Mas. Ya, eh saya punya chart PT Bukit Asam TBK ya Mas ya. Yang sekarang ini marketnya sedang sideways. Sideways ya teman-teman. Ya ini sideways. Tetapi sebelum terjadi sideways ini, saya melihat ada ini struktur market ya, high, low, higher high. Dan price turun, dia naik lagi. Nah, at least Mas, saat Anda melihat ini high atau resisten, di sini support ya. Lalu resisten ini di break, harga lebih tinggi ya. Dari acuan gelombang ini aja ini sudah bisa menjadi sebuah gambaran untuk kita melakukan entry. Maybe di demand ini ya. Jadi setelah ini ada higher high, Anda tunggu harga kembali ke area demand. Karena saya pakai monthly, ini waktunya cukup lama, 2009 baru dia masuk 2015, lama banget. Tapi at least sama dan bisa ya. Analisa teknikal untuk stock market itu juga bisa digunakan pada forex market. Cuman yang membedakan teman-teman ya, stock market, saham biasanya lebih lama ya bergeraknya. Oke. Ya lebih lama bergeraknya. Teman-teman bisa lihat ini ya, tahun berapa di bawah itu? 2008, 2008 ya. Senin 6 Oktober 2008. Baru kejemput lagi Selasa 1 Desember 2015. Ya. Karena memang time frame yang kita gunakan besar dan kita menunggu market yang bergeraknya cukup besar. Kalau kita pakai H1 gimana? Nah, mungkin bisa saja, tetap bisa saja, Mas. Seperti ini. Ini ada harga low, ya. Ini ada harga high, ini harga low yang lebih rendah. Oke. Ini low, ini high, ini lower low.
Jadi marketnya berbentuk gini, low, high, lower, low. Naik ke atas kita sudah siap untuk sell. Maybe di sini kita punya supply, ya. Nah, oke. Jadi untuk saham atau forex analisanya tetap sama. Cuman ya itu, Mas bisa lihat dari sini turun ke sini itu berapa? 17, ya, 17 rupiah. Dari harga berapa? 2.990 turun ke 2.830, 170 rupiah, ya. Ini downtrend. Bagaimana jika uptrend? Ini uptrend. High, low, higher high. Ini high-nya, ini low-nya, ini higher high-nya, ya. Dan di sini ada demand. Oke. Jadi analisa teknikal tetap bisa digunakan. Nah, apa yang biasa kita lihat? Analisa teknikal. Yang pertama, Mas, saya gunakan itu adalah melihat tren, ya. Jadi saran saya untuk Mas, yang pertama harus Anda mengerti adalah ini, melihat tren. Apa tren yang terjadi pada pasar yang akan Anda transaksikan? Jangan sampai salah, trennya naik Anda malah jual, trennya turun Anda malah beli. Amsyong, ya. Kita lihat ini di Bukit Asam. Pertama tren, lalu kita kasih dong muncul, ya Mas. Setelah tren yang kita lihat, keduanya adalah supply dan demand. Oke. Nah, kalau Mas lihat ini harga saya hapus dulu ya. Ya, ini high, ini low ya. Lalu high ini di broken, high ini di break, ada high lebih lebih tinggi, dan ini high lebih tinggi. Ya, waktu dia di kondisi ini, dia membentuk sebuah demand. Ini demand Mas. Yang kita sebut apa? Demandnya ini rally base rally. Oke, price masuk, setelah itu dia naik, lanjut ke atas. Ya, ini tadi higher high-nya, ya yang di break lagi lebih tinggi. Oke, lebih tinggi. Nah, dia turun lagi. Turun itu tertanda sebelah kiri sebelum dia naik lagi ke atas. Sama, Mas. Rally base, rally. Ya, naik. Oke, lalu demand ini dihancurkan. Ya, demand hancur. Demand hancur karena apa? Di sini ada break. Ini di break demandnya. Oke, demand break dia harus pullback ke atas dulu, naik ke atas dulu. Ngapain dia di atas sana? Tertahan di area supply. Ya, dan sekarang yang terjadi pada market, dia sedang menuju demand. Oke, menuju harga demand. Ya, jadi sebenarnya kalau di saham itu malah lebih simpel. Karena time frame yang Anda gunakan nggak usah kecil-kecil, yang besar-besar aja. Monthly, daily, monthly, weekly, daily, ya empat itu bisa Anda gunakan, Mas. Hmm. Ya, nah di kondisi ini, kalau Mas lihat, ini ada low yang di break.
atau support yang di break low, power low, ya. Ini kemungkinannya market ada dua, sudah muncul lanjut ke bawah, demand, atau dia naik dulu untuk turun lagi. Ya, yang kita tahu dia turun menuju demand. Ini berarti yang terjadi. Kalau dia nggak mau turun langsung, tapi dia naik dulu, bisa saja dia butuh ke supply dulu nanti. Ya, melihat tren, lalu tadi yang kedua apa? Melihat zone supply dan demand. Cukup simple untuk analisa di pasar saham. Dan setelah Anda melihat zona supply demand, Anda lihat tren. Yang ketiga, pakai time frame besar saja. Karena apa? Banyaknya emiten, ya, banyaknya emiten. 600-700 emiten, ya. Setahun 365 hari. Sehari Anda bisa gambar dua untuk Anda cari peluang, ya. Jadi oke, ya Mas. Untuk trading saham pun oke. Antam, ya, price sempat tertahan di sini, di harga ini. Kenapa? Dia mungkin mentok di area demand. Ini demand. Loh, ya. Karena demandnya ada sedikit break, ya. Dia waktu naik ke area supply, dia nggak kuat untuk naik lagi, ya. Next tujuannya dia, ini Antam seperti akan turun nih. Sini mungkin. Demand. Mas pernah tahu mungkin ada namanya SR Flip. Resisten yang di break dan kemungkinan akan menjadi support, atau support yang di break akan menjadi resisten. Ya, saham Amerika bisa saja bisa, Mas. Sama bisa juga. Oke. Ini ada supply. Harga tertahan supply, sempat turun. Di bawah ini tertahan demand. Dia laju naik lagi. Ya, supply, ini sih demand. Jadi saat Mas menguasai technical untuk forex, Anda akan mudah untuk gambar si saham karena pergerakannya jangkanya berbeda. Nah, ini di Meta, Meta ya teman-teman, Meta Facebook ya. Oke, oke. Saya kok melihat sesuatu nih, sesuatu. Ini low di break untuk teman-teman yang trading price action dan sudah terbiasa melihat setup ya, ya. Oke, high, higher high. Apakah Meta ada di MPL teman-teman? Ya, teman-teman boleh ikut mapping, ya. Apakah si price ini bakalan turun dari 308 US dollar per lembar? Apakah dia akan turun ke ini? Oh, 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 oh. Ya, weekly ya. Saya simpen ah, ya. Oke, daily ya. Eh, supply. Berarti konfirmasi lanjutan kalau dia mau turun ini harus break teman-teman. Untuk Meta, ya. Atas dia break. Ya.
ya, atau dia break balik dulu baru lanjut ke bawah. Nah, tapi ini peluang nih teman-teman. Peluang ya di Meta. Oke, bisa diperhatikan ya. Oke, Mas. Jadi harapannya eh, Anda bisa belajar lebih detail tentang analisa teknikal yang ada di Forex yang bisa Anda aplikasikan di stock market, entah saham atau pasar yang lain. Ya, oke, thanks for watching. Tolong di-share video ini. Semoga kami bisa makin mengedukasi Indonesia. Thank you teman-teman.